Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini kita fokus ke isu pengangguran usia muda di Indonesia ya. Topik yang relevan banget nih buat Anda mungkin yang baru lulus atau ya lagi cari-cari kerja. Kita udah kumpulin data sama analisis terbaru di sini. Oke, misi kita hari ini, kita bedah skala masalahnya, terus coba pahami kenapa sih angkanya bisa setinggi ini, apa dampaknya, dan solusi apa aja yang ditawarkan dari sumber-sumber kita. Langsung aja deh ya kita mulai. Jadi gini, angka pengangguran usia 15-24 tahun per Februari 2025 itu loh 16,16%. Tinggi banget kan? Jauh di atas angka nasional yang cuma 4,76%. Tapi ada yang agak aneh nih. Jumlah absolut penganggurannya itu naik dikit jadi 7,28 juta orang. Tapi persentase TPT nasionalnya malah turun tipis. Gimana tuh bacanya? Iya, ini memang kayak paradoks gitu ya. Turunnya persentase TPT nasional, tapi jumlah absolutnya naik. Itu nunjukin gini, angkatan kerja kita memang tambah besar. Tapi penyerapan tenaga kerja barunya ini belum optimal. Oh, oke. Artinya, ya tekanan di pasar kerja buat individu, apalagi anak muda, itu malah rasanya lebih berat gitu. Terus jangan lupa juga soal need. Not in employment, education, or training. Ah, iya need. Di 2024 itu sekitar 23% anak muda kita itu nggak kerja, nggak sekolah, nggak ikut pelatihan juga. Ini tuh bukan cuma soal nggak punya kerjaan, tapi udah semacam, keterputusan dari aktivitas produktif. Keterputusan ya. Nah, ini risikonya bisa menghilangkan potensi bonus demografi kita kan? Sayang manyet. Benar. Ngomongin potensi yang belum optimal, ada satu data lagi nih yang cukup, gimana ya, ironis mungkin. Soal lulusan SMK. Nah, ini. Mereka kan harusnya yang paling siap kerja ya. Tapi TPT-nya malah paling tinggi, 8% di Februari 2025. Betul. Dan angka ini konsisten tinggi loh selama beberapa tahun terakhir. Bukannya ini agak bertentangan ya sama tujuan pendidikan vokasi? Tepat sekali. Itu sinyal kuat banget adanya skill mismatch. Skill mismatch? Iya, kesenjangan keterampilan yang signifikan. Jadi, apa yang dipelajari di SMK itu tampaknya belum sepenuhnya nyambung gitu ya sama kebutuhan real industri sekarang. Meskipun ya kita tahu udah ada upaya revitalisasi kan? Iya, udah ada. Tapi ini masalahnya kayaknya lebih struktural. Bukan cuma kurikulum, tapi juga kualitas pengajar, terus seberapa erat sih kerja sama sekolah sama dunia usaha? Perlu dievaluasi lagi deh sistem vokasi kita. Dan masalah skill mismatch ini kayaknya ikut ngaruh juga ya kalau kita bandingin posisi Indonesia sama negara tetangga di ASEAN. Angka kita yang 16,16% tadi rasanya jomplang banget. Betul. Angka kita jauh di atas misalnya Vietnam ya, itu sekitar 8% di kuartal pertama 2025. Atau Thailand, TPT keseluruhan mereka kan rendah banget. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, ini nyangkutnya ke daya saing nasional kan? Kesiapan tenaga kerja itu ya faktor penting buat investasi. Jelas. Nah, kesenjangan ini bisa bikin investor mungkin lebih milih negara tetangga. Ini tantangan buat kita sih, buat perbaiki kualitas SDM sama iklim kerja kita. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih dari sumber-sumber kita, akar masalahnya kompleks ya berarti. Ada kesenjangan keterampilan tadi, terus masalah klasik ya, kurang pengalaman kerja buat lulusan baru. Iya, dilema itu. Persaingan juga ketat banget kan, jutaan lulusan baru tiap tahun. Terus kadang ekspektasi gaji anak baru lulus itu belum pas sama realita pasar entry level. Betul. Ditambah lagi dampak pandemi kemarin sama adaptasi ke kerja digital yang ya belum semua siap. Nah, penting juga dicatat soal skill mismatch ini. Itu dinamis banget. Kebutuhan industri itu berubahnya cepet banget karena teknologi kan? Iya, cepet banget. Sistem pendidikan sama pelatihan kita seringkali agak susah ngejarnya. Terus, partisipasi buat ikut pelatihan kerja formal juga masih rendah. Cuma sekitar 12% angkatan kerja di 2022. Ini ikut memperburuk situasi. Jadi fokusnya memang harus ke kemampuan adaptasi sama belajar terus-menerus. Lifelong learning itu. Dampaknya jelas ya, nggak main-main ini. Ekonomi bisa terhambat, daya beli masyarakat bisa turun. Potensi individu juga jadi, ya kebuang percuma. Keterampilan bisa menurun kalau lama nganggur. Belum lagi resiko masalah sosial yang bisa muncul. Intinya sih, ini adalah kehilangan potensi produktif nasional. Besar banget. Apalagi kita lagi di tengah bonus demografi. Iya, kesempatan emas ya. Kesempatan emas yang bisa lewat gitu aja kalau nggak ditangani serius. Sayang banget. Lalu, jalan keluarnya gimana nih? Sumber-sumber kita ini rata-rata menekankan perlunya
kerja bareng ya, keroyokan gitu. Pemerintah didorong buat perbaiki kualitas SMK, BLK, terus ciptakan iklim investasi yang bagus, salah satunya lewat penyederhanaan aturan kayak UU Cipta Kerja itu. Iya. Sama dukung wirausaha juga. Nah, sementara itu, lembaga pendidikan juga punya PR. Pastiin kurikulum relevan, perbanyak magang yang beneran efektif, bukan cuma formalitas. Terus bangun link and match yang kuat. Jadi hubungan erat biar lulusan itu sesuai sama kebutuhan industri. Oke, link and match. Sektor swasta perannya jelas ya. Investasi, ciptain kerjaan, bikin program pelatihan atau CSR, dan tentu aja peran Anda sebagai individu muda itu krusial banget. Benar, sikap proaktif buat ningkatin skill yang relevan, bangun jaringan atau networking, terus punya ekspektasi yang realistis, sama fleksibel juga. Itu jadi kunci buat Anda biar bisa bersaing di pasar kerja sekarang. Iya, kuncinya itu kolaborasi berkelanjutan sama adaptasi dari semua pihak. Misalnya aja, bimbingan karir di kampus yang lebih bagus, itu bisa bantu loh buat nyelarasin ekspektasi gaji tadi. Masuk akal. Terus program magang yang terstruktur, beneran dibimbing, itu bisa jadi solusi buat masalah pengalaman kerja di awal. Jadi kesimpulannya nih buat Anda, angka pengangguran muda memang tinggi. Iya. Ada tantangan struktural kayak paradoks SMK dan skill mismatch tadi. Dan kita juga perlu mengejar ketertinggalan dari negara tetangga. Solusinya, butuh gotong royong semua pihak. Mengatasi isu ini tuh lebih dari sekedar perbaiki statistik ya. Ini soal memastikan masa depan angkatan kerja kita itu cerah. Dan bonus demografi kita benar-benar jadi berkah buat kemajuan ekonomi Indonesia, bukan malah jadi beban. Oke, sebagai penutup nih ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Menyadari adanya gap ya, kesenjangan antara dunia pendidikan sama tuntutan industri yang berubah cepat banget ini, langkah konkret apa sih yang bisa Anda ambil sekarang, bahkan mungkin sebelum lulus, untuk mulai jembatanin antara pengetahuan akademis Anda sama keterampilan praktis yang paling dicari pasar kerja saat ini? Nah, itu coba direnungkan. Sekian Deep Dive kita kali ini.